makna dari iman yang kita lalui bersama ini sangat kompleks dan tidak bisa dijelaskan dengan satu dua hal saja. Ya. Tadi bapak-bapak udah banyak menyumbang, saya pertemukan pertanyaan tentang pengetahuan tadi kira-kira bisa ya cukup untuk kita kembangkan. Bahwa pengetahuan, penemuan, kemudian apapun itu mengarah kepada mistika itu dapat menjadi satu bukti ya, bukti bahwa mistika itu ada, bukti bahwa kuasa Yesus itu yang tidak nampak ada dalam apa? Dalam bentuk benda-benda yang sudah disucikan. Itu pengiring iman kita, walaupun tidak primer. Hal-hal sekunder tadilah yang mendukung. Tentu kita yang mengalami hal itu dalam kehidupan sehari-hari harus menata, merangkak dari awal. Ada orang yang dengan mendengar percaya, ada yang sudah mendengar melihat tidak percaya. Nah ini semua sangat ini ya sangat kompleks ya. Tapi Tuhan sediakan pada akhirnya dengan caranya yang misteri, semua akan dituntut kepada satu, percaya. Nah inilah cara kita bahwa iman dan mistika itu berjalan bersama-sama. Akibat dari itu, apapun dalam bentuk eh, apa namanya penyertaan Tuhan ya, yang bisa kita kaitkan sebagai saluran berkat, apakah itu melalui benda atau apa, kita tidak anggap remeh, bagian dari kehidupan kita. Nah, tapi kalau dia menuduhkan itu seperti kayak kultus, kita keliru lagi tentang kita. Nah, inilah Bang yang ingin saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita. Makasih Bang. Oke, baik. Terima kasih Pak RT. Saya beri waktu untuk saudara SSCE nih. Silakan, silakan. Halo? Ya. Halo Salve, selamat siang ya untuk kita sekalian. Wah, Selamat siang. sudah lama tidak berdiskusi dengan para awam yang berkualitas di channel Bang Apologet ya, Bang Gea yang terkasih. Terima kasih tadi sudah memperkenalkan channel kami ya. Oke, saya langsung masuk saja ke bagian inti poin yang mau saya sampaikan. Sekali lagi penjelasan dan pemaparan dari seluruh pembicara yang hadir di roomnya Bung Gia ini sangat membuat saya speechless ya, terdiam. Sudah tidak tahu lagi mau ngomong apa. Soalnya apa yang dipermasalahkan oleh Muriwali dengan paradigma non-Katoliknya itu sudah memang, kalau pakai kata kerasnya, itu memang sudah dilibas pemahaman yang mengatakan bahwa relikwi itu tidak berguna, itu menggantikan posisi Allah dalam pusat penyembahan kekristenan yang sejati. Itu semua sudah diterangkan. Bahkan secara sejarah, secara makna pun sudah disampaikan dengan sangat detail. Saya mau coba memberikan penegasan saja. Kalau dalam kacamata saya pribadi, saya melihat sebenarnya bukan hanya Muriwali yang dalam pandangan ini, tetapi hampir semua saudara-saudara kita dari Protestan ya, entah itu Protestan mainstream, bahkan yang Protestan non arus utama yang sifatnya sektarian, seringkali salah paham soal apa saja yang dimiliki oleh kita, terlebih khusus relik-relik, dalam hal ini relikwi. Nah, saya mencoba melihat ini secara lebih dalam, apa penyebab kesalahpahaman ini terjadi. Nah, saya tidak lagi mau menyinggung relikwi, tetapi langsung mau masuk ke substansi yang saya lihat yang menjadi akar masalah dari kenapa sering maraknya tuduhan-tuduhan seperti ini masih ada saja dilontarkan kepada kita. Bahwa persoalan mengenai relikwi ini merupakan bagian kecil dari tuduhan gereja Katolik itu masih atau tidak tahu yang namanya penyembahan yang benar. Atau dengan kata paling sederhananya, kita disebut sebagai tradisi pagan atau menyembah berhala, yang mana tadi sempat keluar dari ucapan orang yang kita sedang tanggapi ini, bahwa gereja Katolik itu cenderung untuk menyembah berhala dengan adanya tradisi relikwi ini. Nah, kalau saya runut, mengapa dia singgung soal relikwi? Tadi sempat saya lihat video yang diputarkan oleh Bung Gia mengenai dia membahas soal patung ular tembaga yang dulu pernah Yahweh perintahkan untuk Musa dirikan, akhirnya disuruh hancurkan. Nah, dan dalam konteks itu dia mau mengatakan bahwa tidak selamanya relik itu harus disembah. Disitulah saya melihat titik kebodohannya. Saya langsung mengatakan kebodohan, bahkan kesesatan. Dia tidak mengerti yang namanya latria, dulia, dan hyperdulia yang sudah kita sering jelaskan untuk menanggapi kesalahpahaman seperti ini. Bagaimanapun secara resmi,
posisi relikwi, patung, dan apapun itu yang berkaitan dengan relik tidak akan pernah menjadi penyembahan berhala di dalam gereja Katolik secara normatif ya, bukan secara personal. Nah, mengapa? Karena yang sudah kita tetapkan menurut definisi Santo Agustinus bahwa yang namanya selain Allah, selain latria, itu akan otomatis bersifat dulia atau penghormatan. Di mana Santo Agustinus di dalam tulisannya yang berjudul City of God ya, di dalam nomor 10 paragraf kedua, Santo Agustinus menjelaskan seperti ini untuk membedakan itu antara latria, dulia, dan hyperdulia. Santo Agustinus mengatakan bahwa penghormatan kepada manusia yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 6 ayat 5, ketika memerintahkan para hamba untuk menghormati tuannya, dan yang dalam bahasa Yunani disebut dulia, itu berbeda dari latria, yang merupakan penghormatan yang terjadi dalam penyembahan kepada Allah. Jadi, menyebut bahwa kita berlutut di depan patung atau kita menyimpan relikwi dari para kudus sebagai penyembahan berhala, bukan kita yang diserang sebenarnya. Tetapi praktek-praktek di dalam kitab suci sendiri, yang mana sudah dirangkum oleh penafsiran Santo Agustinus. Dan memang di dalam kitab suci ada perbedaan itu antara latria, dulia, dan hyperdulia. Bahkan di dalam dulia sendiri ada yang namanya dulia relatif, yakni penghormatan kepada benda-benda suci dan di mana relikwi masuk di situ. Nah, itu satu. Kedua, mohon maaf kalau agak menyita banyak waktu di sini, tapi saya mau langsung to the point saja. Nah, kesalahpahaman kedua yang menjadi akar dari tuduhan-tuduhan ini makin marak, yakni masih kelirunya saudara-saudara kita dari pihak seberang sana yang bukan merupakan bagian dari tubuh mistik Kristus ya. Kita harus akui bahwa tubuh mistik Kristus itu ada di dalam gereja Katolik. Jadi kepenuhan ajaran dan penafsiran kitab suci paling sentral dan paling asli itu ada di kita. Jadi kita percaya bahwa gereja itu bersifat tidak salah atau istilahnya indefaktibilitas. Jadi untuk memahami maksud-maksud dan larangan di dalam kitab suci harus menggunakan perspektif gereja. Sehingga jika ada tuduhan bahwa gereja melanggar kitab suci dalam hal ini jatuh dalam penyembahan berhala, sesungguhnya tuduhan itulah yang jatuh. Nah, jadi sebagai gereja atau sebagai umat yang mewarisi penafsiran yang benar, mari kita luruskan pemahaman tentang larangan penyembahan berhala. Saya tahu bahwa ketika mereka melihat relik-relik, di dalam benak mereka langsung muncul dua ayat perjanjian lama ini, yakni Keluaran 2 ayat 3-5 dan juga Imamat 26 ayat 1 kan. Di mana yang paling getol sekali ialah Keluaran 2, 3-5. Di mana mereka hanya memfokuskan bahwa Keluaran 2, 3-5 itu hanya melarang orang untuk janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi mereka sudah punya premis pertama patung. Dan mereka asosiasikan patung itu bisa diterapkan pada relik-relik, misalnya tulang, misalnya lukisan, atau misalnya jubah, atau misalnya dan lain sebagainya yang ada di dalam gereja Katolik. Jadi mereka menemukan objek di mana relik-relik dalam Katolik itu tepat sasaran terhadap larangan ini. Kedua, mereka langsung lari di jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, pengertian sujud menyembah kepadanya ini mereka artikan atau cocok logikan dengan sikap penghormatan kita, seperti kita menyimpan relikwi itu dan lain sebagainya. Padahal larangan paling utama di dalam Keluaran 2 ayat 3-5 itu, meskipun melarang adanya penyembahan kepada benda-benda atau relik secara berlebihan, ada yang namanya perintah paling utama di dalam larangan itu ialah jangan menyembah ilah-ilah lain. Nah, ilah-ilah lain ini dalam penafsiran kekatolikan yang asli adalah Allah yang bukan Tritunggal. Selain Allah yang bukan Tritunggal, meskipun ada kelompok yang menyembah Allah Tritunggal pun, namun kualitas dari Allah Tritunggal itu diimani berbeda dengan yang diajarkan oleh para rasul, itu jatuh kepada penyembahan berhala. Sekarang kita fair. Dengan dasar gereja Katolik memiliki relikwi, Pendeta Muriwali mengatakan bahwa itu akan mengantar kita cenderung untuk menyembah berhala kan? Oke, sekarang kita terima tuduhan itu. Sekarang kita pakai paradigma yang sama. Bagaimana di dalam Calvinisme sendiri, denominasi yang sedang dia gembalakan itu bukan hanya secara personal saja, tetapi secara ajaran teologi mereka secara mendasar, di situ ada kecenderungan
penyembahan berhala. Tadi Keluaran, di dalam kitab Keluaran yang sudah saya sempat bahas tadi, dikatakan wah penyembahan berhala ialah janganlah menyembah ilah-ilah lain. Yang dimaksud dengan ilah-ilah lain ialah ilah yang berlawan dengan ilah kitab suci, ilah kekristenan, yakni Allah Tritunggal. Nah, dan mana Allah Tritunggal itu kualitasnya sebagaimana yang diajarkan oleh para rasul. Salah satu kualitas Allah Tritunggal yang diajarkan para rasul itu sebagaimana yang diajarkan oleh, saya kasih contoh saja ini, Rasul Paulus dan Rasul Petrus di dalam ya, mohon maaf ya, di dalam Kisah Para Rasul suara saya masih bisa kedengaran ya? Masih. Oh, iya. Oke, Masih. terima kasih. Ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul, di mana Rasul Petrus mengatakan bahwa Allah yang diimani perjanjian baru itu adalah Allah yang tidak membeda-bedakan nasib manusia di dalam keselamatan. Dan itu Allah perjanjian baru yang harus kita imani. Di luar Allah yang bersifat demikian, itu otomatis ilah-ilah yang lain. Jadi barang siapa atau kelompok, jika ada satu kelompok atau satu persekutuan yang mengimani bahwa Allah perjanjian baru itu adalah Allah yang membeda-bedakan nasib manusia dalam hal keselamatan, otomatis itu ilah yang lain. Dan itu sebagaimana nyata di dalam ajarannya Calvinisme, Allah membeda-bedakan. Nah, jadi apa yang mau saya katakan di sini? Untuk melihat sesuatu itu bersifat larangan penyembahan berhala, bukan hanya soal relik. Karena gereja Katolik sudah menempatkan relik dalam posisinya yang paling sehat, yakni sebagai dolia relatif. Sedangkan justru di kelompok-kelompok yang sering menilai kita, mereka masih sulit untuk menemukan bagaimana pengenalan akan Allah yang benar di dalam posisi yang kita sebut sebagai latria. Di dalam latria mereka saja sendiri, dalam hal penyembahan, masih banyak kegiatan atau ajaran yang melenceng. Bagaimana mungkin dengan posisi seperti itu mereka menilai kita sebagai penyembah berhala? Padahal kita gereja yang sangat terstruktur dalam memposisikan mana subjek yang kita hormati dan mana yang kita sembah. Dan mana yang objek, yakni benda-benda itu yang perlu kita lestarikan. Dan dalam hal ini relikwi. Nah, mungkin itu dari saya.